Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang melangkah maju bersama Allah dalam peperangan rohani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, di depan rumah kami ada sepetak tanah yang ditanami berbagai macam sayuran dan tanaman obat. Namun, selain tanaman yang berguna bagi kehidupan, terdapat tanaman pengganggu yaitu rumput. Setiap waktu kami akan menyiangi rumput agar sayuran dan juga tanaman obat tumbuh dengan baik. Tetapi tetap saja dalam jangka waktu tertentu, rumput itu akan terus tumbuh. Apalagi di musim hujan, rumput tumbuh melebihi tanaman sayur-sayuran. Begitu pula keadaan kita sebagai orang yang mengalami pertobatan atau kelahiran kembali atau lahir baru. Hidup kita dibebaskan dari belenggu dosa dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada saat kita mengambil keputusan bahwa kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan akan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka saat itu pula kita akan menghadapi peperangan secara rohani yang berasal dari musuh kita, yaitu iblis dan keinginan daging kita atau keduniawian kita. Seorang hamba Tuhan bernama Stephen F. Olford melihat adanya gambaran yang nyata dari kehidupan rohani dengan kisah nyata yang dialami bangsa Israel ketika menuju Kanaan. Orang Israel telah dibebaskan dari tanah Mesir dan telah menyeberang Laut Teberau. Mereka menuju Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dalam perjalanan, ketika mereka sampai di suatu tempat dan tidak menemukan air minum, mereka marah kepada Musa dan mencobai Tuhan. Karena Musa sendiri tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri, maka Musa datang kepada Tuhan dan berkeluh kesah. Lalu Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa apa yang harus dilakukannya, yaitu membawa beberapa orang tua-tua Israel dan pergi ke Gunung Batu Horeb dan memukul dengan tongkat di hadapan tua-tua Israel sehingga Gunung Batu Horeb itu mengeluarkan air dan seluruh orang Israel dapat minum. Keluaran pasal 17 ayat 1-8. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Sahabat aku dan dia, sesudah peristiwa di Masa dan Meriba, ayat 8 dari Keluaran 17 dikatakan, "Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel." Orang Amalek adalah keturunan Esau, sehingga digambarkan sebagai keinginan daging atau kedagingan. Esau adalah orang yang menjual hak kesulungan demi semangkuk sayur kacang merah. Ia berjalan menuruti keinginan dagingnya, dan dengan demikian dia kehilangan warisannya. Kisah orang Israel merupakan bayangan kita pada masa kini. Kita sebagai orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, dipisahkan Allah dan dikhususkan bagi Allah, sementara sedang dalam perjalanan menuju tempat kediaman Allah. Dan dalam perjalanan kita, pasti kita juga merasa kehausan secara rohani. Dan satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah kita datang kepada Tuhan Allah kita, seperti orang Israel yang memperoleh air dari gunung batu Horeb. Begitu juga kita akan beroleh minuman rohani dari Kristus Yesus. Bagian firman Tuhan ini dituliskan dalam kitab Perjanjian Baru oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu ialah Kristus. Sahabat, ketika kita mulai beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita didiami oleh Roh Kudus, maka pada saat itu juga dimulailah peperangan rohani. MacGregor menyatakan, apabila kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita menjadi lebih mantap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka iblis akan berusaha menghancurkan kekuatan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah waspada dan berjaga-jaga agar hidup kita tidak menjadi lebih buruk, seperti kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sahabat, seorang Kristen duniawi tidak aktif, tidak berdaya guna, bisa jadi tidak diganggu oleh iblis. Namun seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengabdi, dipenuhi roh,
harus menghadapi gangguan atau serangan iblis. Makin tinggi kita naik dalam terang Allah, maka kita menjadi sasaran bagi anak panah musuh. Maka, tidak heran ketika kita mendengar ada orang yang berkata, "Sejak saya mengikut Yesus Kristus, saya selalu menghadapi masalah dan seolah-olah tidak pernah berhenti." Iblis jarang menyerang secara langsung. Biasanya, iblis menyerang melalui keinginan daging. Demikian juga keduniawian tidak akan memikat hati kecuali melalui keinginan daging. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sahabat aku dan dia, sejak kita mengalami pertobatan atau kelahiran kembali, terjadilah peperangan antara keinginan daging dan keinginan Roh Kudus. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih menaati kehendak Allah atau menuruti kehendak diri sendiri. Ada dua pelajaran yang disampaikan oleh Charles Allen melalui doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lukas pasal 22 ayat 42. Bagian akhir. Pertama, seseorang bisa mempunyai suatu keinginan sendiri yang bertentangan dengan keinginan Allah bagi hidupnya. Kedua, kita dapat mengikuti keinginan kita sendiri dan berpaling dari kehendak Allah bagi kita. Paulus menulis, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, jika kita ingin menang, maka kita harus menaklukkan keinginan daging. Sahabat aku dan dia, setiap kali Allah ingin membentuk kita seturut kehendak-Nya, maka iblis akan membangun kekuatan untuk mengadakan perlawanan yang dapat merintangi hal itu. Iblis tidak pernah menyerang secara terang-terangan dan berhadapan muka, tetapi ia selalu menyerang saat kita lengah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dengan mengangkat tangan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab Tuhan berjanji akan berperang bagi kita, sehingga kita beroleh kemenangan. Sahabat aku dan dia, usai sudah kebersamaan kita hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.